dari portalnya nanti akan seperti ini. Nah, nanti akan terbuka. Nah, ini terkait dengan yang sudah di-plotting tadi, Ibu Isna. Jadi, misalkan tadi kan baru ini ya yang terplotting. Nah, nanti kalau setelah pelatihan ini mau diplottingkan ke semua, nanti auditor Bapak Presi ini bisa melihat semua atau menilai semua program studi dan unit penunjangnya. Nanti kalau saat ini baru prodi yang terplotting, maka yang tampil hanya prodi saja. Nah, ini adalah salah satu contoh. Tadi saya sudah mengisikan yang D3 teknik perminyakan, diisi. Nah, ini kan terlihat nanti setiap standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran itu akan terlihat bahwa di masing-masing pertanyaan tersebut yang sudah dinilai evaluasi dirinya ada berapa jumlahnya dan yang belum dinilai ada berapa jumlahnya. Nah, dari sini nanti terlihat juga bahwa yang belum dinilai oleh disevaluasi ada 8 pertanyaan dan 0 yang sudah dinilai belum ada ya, istilahnya belum ada yang dinilai sama sekali untuk pertanyaan dari standar kompetensi lulusan. Ya. Nah, ini tinggal masuk saja, caranya pun sama seperti auditi sebetulnya. Nanti tinggal klik salah satu standar kompetensi lulusan ini, kemudian nanti masuknya tampilannya kurang lebih hampir sama. Nah, dari sini auditor bisa melihat, oh pertanyaan ini sudah diisi, si auditi itu sudah mengisikan nilainya sekian, dia memberikan nilai sekian dan ini adalah dokumen buktinya, bisa diunduh dokumennya atau juga bisa dilihat saja. Misalkan tidak mau mengunduh, mau melihat langsung saja bisa. Kemudian nanti akan terlihat di sini keterangannya, oh ini yang dilampirkan adalah SOP untuk pendaftaran mahasiswa baru, misalkan gitu. Oh ini ada dokumen kebijakan. Apakah ini memenuhi menurut auditor? Nanti jika memenuhi, maka bisa diisikan nilainya. Nah, ini adalah daftar tilik pertanyaan. Nah, ini jika memang ada daftar tilik pertanyaan, atau mungkin dokumennya ada yang kurang dari sisi si auditi melampirkannya, nah itu bisa dijadikan daftar titik pertanyaan oleh Bapak Ibu auditor. Nah, di sini bisa diisikan misalkan mungkin ada dokumen penting yang mungkin belum terlampir. Misalkan ini sebagai contoh aja, nanti bisa diklik selanjutnya untuk mengisikan penilaian selanjutnya. Begitu juga tuh yang warna ungu kan sih? yang ungu, Pak. Ini jawaban indikatornya masih belum sesuai. Misal, nah daftar titik pertanyaannya mana dokumen kan seperti itu. Nah, itu nanti tinggal klik selanjutnya, begitu seterusnya, kurang lebih sama dengan yang saat mengisikan seperti auditi. Caranya klik selanjutnya, kemudian nanti kalau misalkan belum mau diisi semua, terakhir itu adalah klik paling akhir, kemudian baru klik simpan. Seperti itu. Nah, nanti akan terlihat, oh ada yang belum dinilai itu 6 pertanyaan, 2 sudah dinilai, seperti itu. Nah, dari sini nanti si auditi, ini saya coba masuk ke auditi lagi ya Bapak Ibu, auditi di 3 teknik perminyakan. Nah, di sini nanti bisa memonitoring, oh kira-kira pertanyaanku yang sudah saya isi tadi, ternyata ada 2 daftar titik pertanyaan. Ini dari sisi auditi ya, nanti bisa melihatnya di sini. Oh ini ada pertanyaan 1 ini yang di kompetensi lulusan, itu ada daftar titik pertanyaannya. Nomor 2 juga ada nih daftar titik pertanyaannya. Nah, dari sini nanti si auditi bisa menyiapkan data-data atau melengkapi data-data bukti tersebut saat auditor nanti itu visitasi seperti itu. Jadi bisa mengumpulkannya berdasarkan melihat kira-kira daftar tilik pertanyaannya di mana gitu. Istilahnya mempersiapkan lah gitu sebelum visitasi. Nah, saya kembali lagi ke auditor ya. Jadi dari auditor itu caranya untuk disevaluasi kurang lebih sama, tinggal klik pilih saja, kemudian isikan nilainya dan juga jika memang ada daftar titik pertanyaan, isikan daftar titik pertanyaan.
Kalau misalnya tidak ada, dikosongkan saja. Nanti tidak akan menjadi daftar tilik pertanyaan atau tidak di daftar tilik evaluasinya audit tidak akan tampil untuk daftar tilik pertanyaan karena sudah dianggap memenuhi seperti itu. Nah, kemudian setelah desevaluasi ini selesai, nanti barulah saat periode selanjutnya yaitu adalah visitasi. Nah, ketika visitasi nanti auditor bisa klik menu visitasi ini, mohon maaf. Nah, bisa klik visitasi. Nah, nanti tampilannya kurang lebih sama ya di desevaluasi saat visitasi. Nanti pilih saja kira-kira yang mau dinilai atau mau divisitasi itu dari prodi mana. Misalkan contohnya yang sudah ada adalah D3 Teknik Perminyakan. Nah, ini tadi kan di standar kompetensi lulusan ada 2 daftar tilik pertanyaan dari auditor ya saat desevaluasi. Nah, ini akan terlampir di sini hanya yang menjadi daftar tilik pertanyaan saja. Nah, dari sini nanti saat visitasi Bapak Ibu auditor bisa langsung klik pilih saja, kemudian dibuktikan kita, oh kira-kira kamu bisa nggak audit ini membuktikan bahwa dokumen yang sudah saya catat daftar pertanyaan ini tadi kamu buktikan untuk apa namanya untuk sebagai biar tidak menjadi daftar titik pertanyaan atau menjadi daftar temuan lagi kata gitu. Nah, nanti kalau jika dirasa memang datanya ini masih belum mendukung saat visitasi, nanti bisa diisikan akar masalahnya oleh Bapak Ibu auditor. Misalkan tes saja ya, tes belum sesuai, misalkan akar masalah. Ini nanti isiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari auditor gitu. Nah, nanti tinggal pilih saja jenis temuannya apa, apakah KTS atau observasi. Kalau KTS nanti kategorinya itu ada mayor atau minor gitu. Nah, itu nanti tinggal dipilih saja, kemudian nanti daftar temuannya apa, misalkan belum sesuai dokumen, perlu di terus kemudian untuk rekomendasi auditor apa, perlu perbaikan misalnya. Nah, ini nanti tinggal diklik selanjutnya saja. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang daftar pertanyaan nomor 2 ini ternyata sudah dibuktikan oleh auditi saat visitasi. Nah, itu bisa saja nanti kalau misalkan tidak ada daftar temuan dan sudah dirasa buktinya sudah memenuhi, nanti Bapak Ibu auditor tidak perlu mengisikan untuk akar masalahnya sampai rekomendasi auditornya ini tidak perlu diisikan biar tidak menjadi daftar temuan seperti itu. Nah, ini langsung saja klik simpan jika sudah memenuhi, maka nanti ketika dari sisi portal auditi itu untuk pertanyaan kedua dari standar kompetensi lulusan ini ya, saya balik lagi ke auditinya, di daftar temuannya itu tidak akan tampil yang nomor pertanyaan nomor 2 karena yang menjadi temuan hanya pertanyaan yang 1 dan yang nomor 2 sudah dibuktikan karena sudah memenuhi seperti itu. Jadi nanti yang terlampir hanya yang diisikan untuk akar masalah dan juga daftar temuan dan rekomendasi auditornya. Nah, ini nanti akan menjadi temuan. Kalau tidak mau menjadi temuan, ini tidak perlu diisikan, langsung klik simpan. Gitu. Nah, ini dari sisi auditornya ya. Untuk penilaian visitasi ini apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu auditor? Oke. Sementara belum, Bu. Oke, siap. Jadi nanti begitu ya Pak urutannya ketika auditor itu melakukan desevaluasi sudah selesai, kemudian visitasi. Nah, nanti setelah selanjutnya itu kan berarti si si auditi itu bisa melihat daftar temuan tersebut untuk dijadikan rencana tindak lanjut selanjutnya. Nah, di sini nanti ketika sudah auditor menilai desevaluasi dan juga visitasi kan sudah
terdaftar tuh semua kira-kira yang daftar temuannya ya. Nanti auditi, ini saya login sebagai auditi, itu nanti bisa dilihat daftar temuan, di menu daftar temuan. Nah, yang menjadi daftar temuan, pertanyaan yang menjadi daftar temuan ini tadi bisa dilakukan rencana tindak lanjutnya untuk selanjutnya. Nah, nanti diisikan saja rencana aksinya apa, penanggung jawabnya siapa, target waktu penyelesaiannya kapan, apakah statusnya sudah dilaksanakan atau belum, dan dilampirkan filenya seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, otomatis nanti ini dari sisi adminnya juga bisa melihat bahwa di daftar temuannya di manajemen Monev tadi, di daftar temuan tersebut, D3 teknik perminyakan ini daftar temuannya misalkan ada 2 termasuk ini atau mungkin hanya 1 ini saja, nanti terlihat juga bahwa sudah dilakukan rencana tindak lanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah semua proses mulai dari penilaian evaluasi diri dari auditi, kemudian penilaian dari desevaluasi dan visitasi dari auditor selesai, dan rencana tindak lanjut dari auditi juga sudah selesai, maka nanti dari sisi auditor di portal auditornya bisa melakukan pembuatan laporan AMI berdasarkan rencana tindak lanjut dari auditi tersebut. Nah, caranya yaitu adalah download laporan AMI terlebih dahulu, yaitu yang akan dibuatkan laporan AMI-nya adalah D3 perminyakan. Nah, ini diklik saja. Ibu, Bapak, Ibu. Nah, nanti di sini, oke, nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini adalah format atau template yang saat ini ada di aplikasi SPMI. Nah, nanti monggo misalkan Bapak Ibu sekalian memiliki format untuk laporan AMI-nya tersendiri atau mungkin berbeda dengan yang sudah ada di aplikasi, bisa kita sesuaikan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kenapa enaknya kalau misalkan sudah ada di aplikasi ini tinggal download. Nah, itu karena nanti seperti jenjang, kemudian isian fakultas, program studi, pokoknya yang sudah terisi ini itu sudah otomatis menarik dari aplikasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya mengisikan data-data yang belum ada di aplikasi itu saja. Nah, begitu juga nanti ada tujuan auditnya, kemudian jadwal auditnya, ini nanti bisa diisikan manual. Kemudian nanti semua temuan audit itu ketidaksesuaiannya akan tampil di sini. Jadi Bapak Ibu auditor tidak perlu mengisikan lagi untuk temuan-temuan tadi saat visitasi. Jadi ini sudah otomatis ketarik datanya seperti itu yang menjadi ketidaksesuaian begitu. Nah, terus kemudian ini nanti manual Bapak Ibu auditor mengisikan sampai ke terakhir yaitu adalah tanda tangan. Nah, dari situ nanti setelah semuanya sudah diisi dan ditandatangani oleh auditor, Bapak Ibu auditor bisa melakukan upload laporan AMI-nya di menu upload laporan AMI ini dengan cara klik tambah, kemudian pilih kira-kira tadi kan D3 teknik perminyakan ya yang sudah dibuat, kemudian laporan AMI, jenis laporannya, kemudian tahunnya misalkan 2024 dan laporan AMI-nya ini tadi bisa ditambahkan atau diupload di sini, misalkan ini cetakannya. Nah, oke, nah itu nanti baru diklik simpan. Nah, otomatis nanti untuk setiap laporan yang sudah dibuat oleh auditor itu akan terlampir di sini dan bisa di-download seperti itu. Ini juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dari bagian SPMI atau admin itu bisa melihat laporan AMI yang sudah dibuat oleh auditor di manajemen Monev seperti itu. Nah, terkait untuk yang menu audit dari desevaluasi, visitasi, download laporan AMI dan upload laporan AMI ini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke menu selanjutnya, Bapak Ibu. Monggo, silahkan Bapak Ibu, auditor khususnya. Oke, sudah cukup. Kalau dirasa Untuk cukup, auditor sudah Mbak.
Oke, siap. Siap. Berarti untuk itu kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu adalah yang terakhir di laporan rekap daftar temuan. Nah, dari sini sebetulnya auditor juga bisa melihat apa namanya itu tadi ketika sebelum melakukan laporan AMI, membuat laporan AMI. Nah, itu tadi auditor bisa melihat di masing-masing program studi yang dinilai dan juga unit penunjang yang dinilai itu kira-kira yang menjadi daftar temuan itu mana saja, dan yang sudah dibuat rencana tindak lanjutnya itu pertanyaan mana saja. Nanti Bapak Ibu auditor bisa melihatnya dari sini. Oh, prodi D3 Teknik Perminyakan ini ternyata apa namanya daftar temuannya sudah dibuatkan sudah diisikan rencana tindak lanjutnya nih. Nanti file lampirannya juga bisa dilihat oleh Bapak Ibu apa namanya auditor seperti itu. Nah, nanti terlihat di sini, kemudian nanti baru membuat laporan AMI seperti itu. Nah, ini juga nanti ketika sudah prosesnya sudah ada rencana tindak lanjut dari auditi, kemudian laporan AMI juga sudah selesai. Nah, itu kan nanti proses selanjutnya adalah rapat tinjauan manajemen dari SPMI ya. Nah, dari situ nanti bisa dijadikan dipilah-pilah yang kira-kira standar mana yang menjadi peningkatan seperti itu. Nah, nanti dari sisi admin itu bisa mengisikannya di manajemen Monef, di daftar temuan tadi mengisikan ada kolom peningkatannya. Nah, di situ nanti bisa diisikan, kemudian nanti si auditor juga bisa melihat kira-kira peningkatan dari apa namanya SPMI itu apa. Nanti bisa membacanya di sini seperti itu. Nah, untuk auditor sendiri ini sudah selesai untuk menu-menunya, setiap menunya Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sementara ini cukup, Mbak. Mungkin nanti kalau pas pada saat prakteknya nanti ada pertanyaan lanjutan gitu ya. Oh, siap, siap Ibu. Nanti ketika sudah mau mulai apa namanya aminya atau mungkin sebelum proses AMI di apa ditentukan, nanti Bapak Ibu sekalian boleh kok mencoba dan sambil mengisi yang tadi ya manajemen dokumen. Nanti apabila butuh pendampingan, kami siap mendampingi begitu. Siap. Oke, siap. Oke, mungkin terkait pelatihan mulai dari pemaparan, kemudian pelatihan auditi, pelatihan admin atau SPMI dan juga auditor ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, berarti bisa kita tutup ya Ibu, Bapak Ibu. Atau mungkin dari Bu Hanifah ingin ada sedikit tambahan begitu Ibu, setelah melihat proses dari pemaparan dan juga pelatihan ini, apakah mungkin ada masukan atau apa gitu Ibu? Monggo silahkan, Bapak Ibu yang lain juga boleh. Mohon izin Mbak, Ibu Rektor izin untuk live Oke, ya, siap. Oke, Ibu Isna. tadi Oke. 30 menit yang lalu. Oke, siap. Oke, tidak apa. Berarti dari Bu Isna sendiri gimana Ibu? Apakah mungkin ada masukan atau mungkin ada apa namanya sekiranya koreksi gitu terkait standar mutu yang kemarin sudah kita konversi ternyata masih ada yang kurang atau bagaimana gitu. Nah, ini mungkin apa? Tadi kan saya udah buka-buka Mbak yang untuk bagian SPMI-nya. Nah, udah menentukan jenis dokumennya juga, kategori dokumennya juga udah dibenerin. Terus, nah yang kita bingungkan, yang kami bingungkan itu yang tentang manajemen dokumen bagian dokumen program studi. Nah, di dokumen program studi ini ketika kita klik D3 teknik perminyakan, terus klik detail, itu semuanya muncul gitu loh Mbak. Jadi nggak bisa, oh kalau D3 teknik perminyakan khusus teknik perminyakan aja, teknik kimia khusus untuk teknik kimia aja, itu gimana Mbak? Oke, di sini ya Bu ya tadi di manajemen ini. Dokumen bagian yang dokumen program studi. Kan jenis dokumennya kan sudah diisi, Ini. kategori Oke. dokumen juga sudah diisi. Nah, itu jadi ketika ngeklik D3 teknik perminyakan itu muncul semua gitu. D3 fire safety-nya juga muncul. Oke. Gitu. Oke, siap. Oke, Bu. Nanti akan saya cek terlebih dahulu ya, Ibu ya, untuk Iya jenis-jenis gitu. ini. Jadi kalau jadi pengen itu biar enak, biar nggak bingung gitu.
ketika kita klik D3 teknik perminyakan, yang muncul tuh khusus Yang untuk muncul khusus. perminyakan semua gitu. Siap Ibu. Nanti coba saya cek lagi ya untuk Iya, di testing. Oke, gitu. siap. Oke, udah Oke. itu aja sih Mbak. Oke, Ibu nanti mohon ini ya dicek lagi untuk yang setiap prodi karena kemarin itu kalau nggak salah yang unitnya itu kan Tata Pamong ya Ibu. Ini yang masih saya bingung nih Tata Pamong. Jadi saya tulis ke Tata Pamong untuk unit penunjang Tata Pamong. Nah ini sebenarnya harusnya masuk kemana ya Ibu? Tata Pamong ini visi misi standar turunannya ini yang Nah, Tata kalau Pamong. yang Tata Pamong itu masuknya langsung ke Unit. bagian rektor Mbak. Oh, berarti PPS. masuknya ke rektor ya. Iya, Oke, betul. siap. Nanti akan saya perbaiki juga ya Ibu ya untuk terkait ini. Iya, Berarti betul. masuknya ke rektor. Berarti ada penilaian tersendiri juga ya Ibu ya untuk yang rektornya ya, rektoratnya ya. Nah, masalahnya kenapa kok ada Tata Pamong juga, standar turunan Tata Pamong, itu karena di Ban PT sama Lam Teknik itu ada kriteria bagian Tata Pamong. Betul. Nah, itu makanya untuk biar kita ada nilainya itu ada kita tambahan standar, yaitu standar Tata Pamong. Oke, berarti sebetulnya kalau untuk nanti saat AMI itu Tata Pamong ini masuknya ke unitnya itu rektorat gitu ya? Iya betul Bu. Iya, Oke. betul Mbak. Itu sebenarnya kalau Tata Pamong itu ya tentang kerektoratan gitu, tentang kinerjanya rektor bagaimana gitu. Oke. Terus rektor ini mengikuti menjadi anggota atau ketua di mana aja selain di ITPB itu. Oke, siap. Oke, berarti nanti saya perbaiki aja untuk Tata Pamong ini rektorat untuk unitnya betul. gitu. Oke, siap. Atau kalau rektorat sama pembantu rektor aja Mbak, jadi biar Oke, siap. setting. Ya, siap Ibu. Nah, Ibu untuk yang standarnya berarti yang belum ada kan yang Ban PT sama Lamtik gitu ya. Yang lamnya itu apakah perlu dikonversikan juga Ibu? Nah, untuk yang kan kemarin yang saya kirim itu adalah dokumen standar SN Dikti ya Mbak ya, Ya, betul. sama SN ITPB sama standar ITPB-nya, yang turunan kan ITPB-nya. Nah, sebenarnya di Ban PT sama Lam Teknik itu memakainya itu standar di SN Dikti gitu. Jadi, nah walaupun di Ban PT sama Lam Teknik kan ada kriteria. Betul. Kriteria 1, kriteria 2 sampai kriteria 9. Nah, jadi bahasa kriteria sama standar itu beda Mbak. Kalau standar itu ya dokumen mutunya itu ya nanti akan mencakup semuanya dari kriteria 1 sampai kriteria 9 gitu. Nah, kalau yang di Ban PT sama Lam Teknik kan dia pakainya bahasanya itu bahasa kriteria. Jadi kriteria itu kriteria 9 itu tentang LPPM-nya, tentang penelitiannya, terus 8 tentang PKM-nya gitu. Nah, nanti penelitian sama PKM ini itu masuk ke di dokumen standar. Itu standar yang mana? Oh, standar penelitian sama standar PKM gitu. Oke, siap. Berarti memang sudah dipetakan gitu ya Ibu ya? Iya, itu siap. Oke, siap Ibu. Berarti untuk saat ini kan karena sudah dipetakan, memang memakai standar mutu yang sudah dipetakan ini ya Ibu ya? Iya, betul. Nah, oke. Berarti ini kemarin juga saya sudah memplotingkan masing-masing standarnya ke prodi dan juga ke unit penunjangnya masing-masing. Jadi nanti Ibu bisa cek aja kira-kira apakah ada koreksi gitu ya Bu ya? Oh, iya. Oke. Nanti jangan lupa untuk menampilkannya dipilih kalau misalkan mau prodi yang ditampilkan ya pilih SPI prodi, kemudian untuk D3 perminyakan atau fire safety, kemudian teknik kimia. Teknik ini bisa disesuaikan ya Bu ya ketika mencari. Kalau misalkan unit penunjang, ya berarti nanti yang ditampilkan yang unit penunjang ini, seperti ITP perpustakaan gitu. Itu Ibu, mungkin itu aja sih Bu dari saya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, baik dari SPMI, kemudian bagian dari audit ataupun auditor yang ada di grup, ada yang ingin ditanyakan lagi ketika melakukan atau pelaksanaan AMI atau sebelum pelaksanaan AMI sudah mau mencobanya menggunakan aplikasi ini, butuh pendampingan atau mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung di grup. Oke Bu?
Ya, oke Oke, Mbak. So, siap. ya mungkin yang perlu ditentukan sekarang itu ya mungkin itu Mbak apa panel target nilai. Jadi target Ya, nilainya ini betul. kita mau langsung mau unggul Mhm. atau mau yang target nilai 3. 3 itu kan baik sekali ya. Nah, gitu. Mungkin unggul aja semuanya Mbak, 4 aja semua. Oh, Itu dibuat kalau 4 dari semua ya? saya. Oke, siap. Kan hanya untuk ini ya, Bu ya, apa pedoman biar apa semangatnya bisa bisa mendapatkan nilai tersebut. Kalau Iya misalkan betul. belum Kalau mencukupi pun misalnya tidak kita masalah. targetnya langsung unggul kan nanti waktu akreditasi kan baik sekali dapatnya B gitu. Betul, betul. Eh, Itu mungkin menurut saya siap. Mbak. Oke, siap Ibu. Oke, ini mohon izin ada yang tanya permisi jika boleh ada pedoman tutorialnya baik tertulis ataupun video tutorialnya dari setiap bagian user tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Yang bertanya ini pakai akun. Oh, Ibu Pipit. Ibu Pipit, jadi untuk pedomannya itu memang baru yang tertulis Ibu atau user manual yang bisa di-download di masing-masing portal ataupun juga dari SPMI di admin ya di akunnya gitu. Tapi kalau untuk yang video belum ada Ibu. Mungkin ke depannya nanti kita bisa buatkan juga videonya. Cuman kalau untuk saat ini kami belum sempat untuk membuat videonya, jadi masih memakai user manual dulu begitu Ibu. Apakah sudah cukup menjawab ya Ibu Pipit? Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa apa namanya ada videonya juga. Oke, sama-sama Ibu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan tidak ada tambahan atau mungkin koreksi, akan saya tutup. Begitu ya Ibu Isna? Iya monggo Mbak. Oke, siap. Mungkin Oke, dokumentasi dulu gitu Mbak. oh iya betul. Iya Saya sampai silakan lupa. Mbak Kita ya. dokumentasi terlebih dahulu sebentar. Saya izin untuk stop